mantan tim ses Anies Sandi dalam Pilkada DKI 2017 yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar kembali mengungkapkan sebuah perjanjian utang piutang 50 miliar antara Anies Baswedan dengan mantan pasangan calonnya, yaitu Sandiaga Uno. Jika berita ini benar, gua Ali Lubis siap untuk menerima kuasa melakukan penagihan dari Mas Sandi melakukan penagihan untuk melakukan penagihan terkait berita ini. Jika berita ini benar, ya namanya utang piutang itu antara dua orang kan ya murah. Mungkin biasa aja ya gitu. Kalau udah ada perjanjian di antara dua orang, tentu ya nggak perlu juga diungkap ke publik kali gitu ya. Kecuali sama yang minjemin duitnya gitu. Kalau yang dipinjemin nggak bayar-bayar, ditagih-tagih ya mungkin boleh gitu. Tapi kalau udah ada perjanjian, apalagi perdata di draft oleh lawyer, itu berarti ya seharusnya ke pengadilan aja kalau ada yang mangkir kan. Langsung gitu. ke pengadilan Ya. saja. Lo boleh tahu, boleh bertanya atau boleh menganalisa kira-kira janji manis apa yang pernah ditunaikan Anies. Kalau soal janji, wuset, ngomongnya luar biasa. Sangat manis, sangat indah. Tapi kan omongan bisa satu hal, sementara realisasi persoalan lain. Kalau orang tidak mempunyai kredibilitas, suka mengkhianati, suka ngemplang hutang, suka membohongi, masa mau didukung jadi calon presiden? Ingin melarikan dari Sandiaga Uno bikin Anies babak belur. Isu terkait utang Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah masih ramai diperbincangkan publik. Isu yang beredar yakni Anies Baswedan utang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno. Isunya, utang Anies Baswedan puluhan miliar untuk maju di pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno buka suara terkait Anies Baswedan disebut punya utang 50 miliar rupiah itu. Azab menimpa Anies, hutang 50 miliar tak dikembalikan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar rupiah saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri harlah seabad NU di Jawa Timur, Selasa 7 Februari. Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, katanya. Politikus Partai Golkar Erwin Aksa sebelumnya menyebut Sandi sempat meminjami uang 50 miliar rupiah kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI 2017. Ia ikut menyusun draft isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat pengacara Sandi saat itu, Rikrik Rizkiana. Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu, kata Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faizal on Cancer. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama. Ya namanya lagi tertatih-tatih, kata dia lagi. Heboh hutang 50 miliar, hutang Anies tak diselesaikan. Heboh kabar Anies Baswedan memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Hal ini lantas menjadi sorotan berbagai pihak. Sebab Anies Baswedan kini adalah sosok yang diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Terkait kabar ini, Partai Nasdem buka suara. Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan, partainya tak mengurus hal-hal yang bersifat personal. Untuk diketahui, Nasdem merupakan partai yang mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan sebagai
sebagai bakal calon presiden 2024. Setelah Nasdem, Partai Demokrat dan PKS menyusul mendukung pencapresan Anies Baswedan, elit Golkar ungkap Anies punya utang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebut utang itu terkait pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies. Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar 50 miliar rupiah. Ia juga menyebut jika utang 50 miliar tersebut belum lunas dibayar oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno. Ia menambahkan jika perjanjian tersebut disaksikan mantan wakil presiden Yusuf Kala. Sudah dipantau sejak lama, ternyata Anies bakalan jadi bidikan KPK. Ex petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situmarang, blak-blakan mengatakan dirinya sudah lama memantau gerak-gerik calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan saat dirinya masih aktif di lembaga anti rasuah itu. Saud mengatakan selama bekerja di Gedung Merah Putih Mega Kuningan, Jakarta Selatan itu, tugas yang ia emban adalah memantau tokoh-tokoh yang menonjol. Salah satunya adalah Anies Baswedan ketika ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 lalu. Selama membuntuti Anies, Saud mengatakan ex-rektor Universitas Paramadina ini kelak menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Peluangnya menjadi presiden berikutnya sangat terbuka lebar sebab Anies Baswedan, kata dia, sangat jauh dari praktik korupsi atau nepotisme. Tak hanya itu, indikator lain dan Saud yakin Anies Baswedan bakal jadi pemimpin di negara ini adalah kecakapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebagai seorang pemimpin, Anies, kata dia, paham betul dengan situasi dan kondisi di wilayah yang ia pimpin. Lantaran lihai mengurai masalah, Saud yakin Anies Baswedan juga bisa menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia yang disebut sangat susah diberangus pemerintah sekarang ini, di mana indeks persepsi korupsi di tangan Jokowi stagnan di angka 34 dalam skala 0 sampai 100.